Ya, kita makan ada kenyang, ada batasannya. Kita makan nggak kenyang-kenyang, wah nggak enak, penyakit namanya. Ya, oh subhanallah, ya itu ada nikmat dari Allah. Itu harus kita syukurin. Ya, harus kita bersyukur. Kita dapat merangkak, kita dapat berjalan, duduk di majelis ini, hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu-ilmu baginda warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajib kita bersyukur atas hal itu semua. Ya, kita bersyukur atas hal itu semua. Bahkan hal apapun yang kita dapati berupa materi, berupa uang, berupa makanan, itu semua harus kita syukuri. Ya, dan kita harus ketahui bahwa itu semua datang dari Allah. Dari Allah, bukan dari hasil jerih payah kita. Ya, bulus duit, makanan itu bukan hasil dari jerih payah kita. Ya, bukan hasil dari jerih payah kita. Dari Allah. Kalau semua itu dari hasil jerih payah kita, dari hasil kerjanya kita kecil nggak bakal dikasih makan. Ya, kita kecil nggak bakal dapat makanan, nggak bakal dapat minuman. Ada bayi ngerangkak sendiri ke dapur makan gitu. Hah? Ada nggak bayi yang seperti itu? Kagak ada. Ya, dikasih makan sama ibunya, dikasih minum sama ibunya. Nah ini ya hakikat ya. Nikmat semua itu dari Allah. Nah, sampai sekarang ya, ada sebagian orang-orang kita ya, berpikiran kalau nggak makan, kalau nggak kerja nggak makan. Siapa emang kerja bisa ngasih makanan? Kerja bisa ngasih rezeki? Kagak. Ya. Semua orang ya, tidak semua orang memiliki gaji. Tapi semua orang itu punya rezeki ya. Semua punya rezeki masing-masing. Ada rezekinya fulan segini, ada rezekinya fulan segini. Semuanya udah dibagi, udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ente sejak kecil. Dari sejak lahir udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ya punya pikiran bahwa semuanya sudah ditetapkan, tinggal kitanya mau bersyukur apakah kagak ya, mau bersyukur apa kagak ya. Mau terserah ya, kita mau jadi orang-orang yang nggak bersyukur ya, kufur dari nikmat Allah, itu ada hadiahnya sama Allah Taala, dikasih ya, neraka. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang bersyukur ya, atas nikmat walaupun ya, dapatnya kecil, kita bersyukur ya, itu ditambahin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan. Ente dapat minum air putih segar, ente bersyukur alhamdulillah, ditambahin sama Allah taala. Nanti esok hari dikasih minum yang berwarna ya, air teh. Bersyukur ya. Ditambahin sama Allah taala. Dapat dari per hari sehari dapat pemasukan 10.000, bersyukur ya. Bersyukur memang rezekinya hari ini seperti ini, mungkin ada rezeki yang lain, bersyukur ya. Kalau bersyukur seperti itu ya, Allah akan tambahin ya. Entah esok hari atau besoknya, yang penting sabar. Jadi jadi manusia harus sabar ya. Jadi jangan kemelenti ya. Udah dikasih hidup sama Allah ya, nggak mau bersabar, padahal kita tahu hidup semuanya ya dari Allah ya, harus kita bersabar. Nah seperti itu, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau kita berkufur atas nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Nah ini ma'asyiral hadir rahimakumullah, kita diperintahkan oleh ulama untuk bersyukur di pergantian tahun ini ya. Terutama bersyukur atas panjang umur kita ya, diberikan umur yang panjang, kita bersyukur diberikan umur yang dipanjang dalam taat, dalam sehat afiah ya, dalam duduk hadir di majelis ini, kita bersyukur atas semua itu. Nggak semua orang bisa hadir, bisa duduk di majelis, bisa mendengarkan ilmu, nggak semua orang ya. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik ya. Tapi alhamdulillah ya, kita tanpa kita sadari ya, Allah berikan kita hidayah, diberikan kita taufik, sehingga kita bisa hadir duduk di majelis ilmu ya, di pergantian tahun ini.
lillah. Nah, maka oleh karena itu kita diperintahkan bersyukur ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, tapi bukan hanya itu saja, namun sikap kita, tindakan kita, gerak-gerik kita, pikiran kita, semuanya ya, harus didasari dengan rasa syukur. Bukan hanya di lisan. Orang bisa aja ngucap, oh alhamdulillah Anda dapat rezeki hari ini, alhamdulillah. Tapi batinnya, dalam hatinya, aduh, begini banget hidup ya. Ada yang seperti itu? Ada. Hah? Ada banyak. Ya. Aduh, begini banget hidup ya. Bersyukur. Ya. Orang bersyukur ya pasti baik. Nggak yang nggak baik, pasti baik. Ya. Bersyukur, pasti baik. Ya. Semua manusia ini sebenarnya sama Allah udah dikasih rezeki. Cuma kitanya nggak merasa cukup. Ya. Maunya lebih terus dikasih ya. Motor, pengennya sepeda. Orang-orang giliran musim sepeda, pengen beli sepeda. Ya. Begitu. Giliran masuk Idul Adha, malah nyiapin tusukan sate. Padahal dia mampu beli sepeda. Kenapa nggak kurban? Gitu. Kenapa nggak beli kambing terus kasih bagi-bagi? Kenapa nggak seperti itu? Malah nyiapin tusukan sate. Ini nih penyebab bencana banjir, tanah longsor di mana-mana nih. Yang kayak begini ya. Begitu. Nah, makanya dari itu kita wajib bersyukur. Tindakan kita, sikap kita, perbuatan kita bersyukur karena Allah Taala. Ya. Sikap kita, alhamdulillah. Semuanya ya, karunia dari nikmat Allah. Ya. Begitu, paham ya. Dan di pergantian tahun ini juga kita diharuskan untuk apa? Memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Kita ikhlasin tuh semua orang-orang yang berlaku kasar kepada kita, yang pernah berbuat jahat sama kita, yang pernah berbuat buruk sama kita, ya. Pernah ngusilin, pernah ngejek atau bikin ente sakit hati, maafin. Orang yang ngasih maaf itu orang baik, pasti orang baik. Dan kata Nabi, orang yang memberi maaf apa? Orang yang kuat, ya. Orang yang sukses, ya. Kata dalam hadisnya, laisa syadid bisur'ati, innama syadid bisur'ati innama yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, bukanlah orang yang kuat, orang yang bisa melawan musuhnya dengan amarah. Dia mampu ya, melawan musuhnya dengan amarah. Bukan seperti itu orang yang kuat. Kata Nabi, siapa orang yang kuat? Yaitu orang yang mengendalikan hawa nafsunya. Ketika dia mampu untuk mengebalas, ya dia mampu untuk melawan, tapi dia tahan amarah tersebut, malah dia maafin kesalahannya. Itu orang yang kuat, kata Nabi. Dan orang yang seperti ini, ya, hadiahnya apa? Surga. Nah, cuma berat. Makanya hadiahnya surga. Kalau hadiahnya sendal jepitnya, ya, gampang. Ini hadiahnya surga, ya. Berupa kenikmatan yang luar biasa, ya, makanya berat, ya. Insya Allah ya kita maafin semua ya kesalahan orang, ya apa-apa yang pernah berbuat baik sama kita, berbuat buruk sama kita maafin. Nah, di pergantian tahun ini juga ulama menganjurkan kepada kita apa? Membaca doa di akhir tahun. Membaca doa akhir tahun, baca doa awal tahun.